Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara podcast Dr. Kes. Kita sudah lama ya tidak bertemu dalam acara podcast Dr. Kes yang sangat menghibur dan juga bermanfaat ini. Tetap dalam acara podcast ini ditemani oleh saya Uki Pusparini sebagai si pembawa acara. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tema tentang pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter ini sudah menjadi isu yang sangat lama sekali dalam dunia pendidikan, namun tetap saja seperti itu. Padahal pendidikan karakter ini memegang peran yang sangat penting sekali dalam pembentukan akhlak anak bangsa. Tidak hanya itu, pendidikan karakter sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan saja, tetapi menjadi tanggung jawab semuanya, masyarakat bersama. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan saja menyerahkan bagaimana proses pendidikan karakter pada siswa ini di dunia pendidikan saja. Nah, untuk podcast kali ini membahas tema pendidikan karakter, saya akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya yang sangat menginspirasi dan juga yang selalu memberikan kita informasi-informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lebih, yaitu Bapak Dr. Kisyanto SMSIMM. Bapak Dr. Kisyanto ini yaitu Kepala SMK Swasta atau SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Ketua MKKS SMK Swasta di Sidoarjo. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi Sekretaris MKKS Swasta di Jawa Timur. Nah, senang sekali Bapak saya bisa berjumpa lagi dengan Pak Kes, ya. Terima kasih. Lama kita sudah tidak jumpa, Pak. Iya. Namun sebelumnya Pak, sebelum kita masuk pembahasan tentang pendidikan karakter, saya ingin mengucapkan selamat dulu Pak. Bapak sudah secara resmi dilantik atau ditetapkan sebagai Sekjen FKKS SMK Swasta Indonesia. Selamat Pak. Terima kasih, doanya aja mudah-mudahan tetap bisa amanah. Amin. Ya Pak, kita langsung aja Pak ke pendidikan karakter nih Pak. Seperti yang ya kita ketahui bersama lah Pak, pendidikan karakter ini menjadi tidak hanya menjadi isu-isu yang hangat selalu dari dulu. Bahkan Pak Kes juga sudah menulis buku tentang pendidikan karakter. Nah, di SMK tepatnya. Jujur Pak, saya sedikit kaget, terkejut, dan juga penasaran Pak. Judul buku Bapak ini yaitu tentang pendidikan karakter di SMK Lipstik. Tanda tanya loh ini Pak. Tanda tanya. Kok SMK Lipstik Pak? Nah, dengan kata-kata lipstik itu kan negatif sebenarnya. Ngapunten loh Pak. Kalau menurut saya Pak, terkesan negatif, nyinyir pastinya Pak. Karena kita seperti yang kita ketahui, acara-acara di TV kalau ada tentang lipstiknya atau mungkin simbol bibir itu kan rumornya negatif, nyinyir, provokatif. Nah, apa sih Pak maksudnya ini Pak? Terima kasih. Sebetulnya itu bukan buku ya, itu sebuah tulisan yang nanti memang kedepannya itu akan saya teruskan, saya lanjutkan, insya Allah itu menjadi pengantar bukunya teman-teman di SMK YPM 8 ya. Kalau dianggap nyinyir, ya menurut saya gak pas lah. Tapi memang saya sengaja memberikan judul itu yang provokatif. Kenapa saya memberikan judul yang provokatif? Biar orang itu ketika melihat judulnya saja sudah tertarik. Isinya apa isinya itu. Sehingga ketika sudah baca sudah tahu benar apa yang dimaksud dalam tulisan itu. Harapannya ya memang muncul bahwa semua itu ikut berpikir seperti yang dikatakan Bu Uki tadi. Tanggung jawab pendidikan karakter itu bukan hanya sekedar di dunia pendidikan, di industri, di masyarakat, dimanapun semua kita berkewajiban untuk sama-sama mendidik anak bangsa ini, tanda kutip khususnya pendidikan karakter. Itu harapannya. Tidak ada niatan saya untuk nyinyir kepada pemerintah atau kepada sesama teman kepala SMK, sesama teman guru dan lain sebagainya, tidak ada. Tetapi memang ada harapan dari situ bahwa judul yang begitu, kalau saya ngomong menantang ya, provokatif, itu harapannya memang semuanya bisa ikut aktif terlibat memikirkan bagaimana pendidikan karakter yang sudah lama. Semua guru ditanya, ngerti kalau pendidikan Indonesia pendidikan karakter? Ngerti. Tahu semuanya Pak. Tapi apa itu pendidikan karakter? Apa karakter yang harus dididikan pada anak-anak?
itu jangankan guru, kepala sekolah aja banyak yang nggak tahu. Artinya kan itu hanya sekedar pemanis. Kalau saya kepala sekolah kemudian saya pidato pendidikan karakter, hanya pemanis bibir aja, hanya retorika pidato. Dan ini di mana-mana kelihatannya kayak begitu. Itu sebetulnya yang tanda kutip dari judul yang saya tulis, pendidikan karakter di SMK lipstick, kan tanda tanya. Ada tanda tanyanya loh Pak. Artinya apa? Hanya pantes-pantesan, nah, itu masih tanda tanya. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana sih Pak kondisi aslinya? Kalau jenengan tadi bilang kan katanya banyak yang masih belum mengetahui. Kalau pendidikan karakter semuanya pasti tahu, pendidikan di Indonesia judulnya pendidikan tahu karakter, ya. judulnya. Tapi kalau lebih mendalam lagi banyak yang belum tahu. Bahkan kepala sekolah juga banyak. Nah, terus kondisi aslinya yang terjadi di dunia pendidikan khususnya SMK itu bagaimana Pak? Apakah hampir semua sekolah rata-rata tidak mengetahui pendidikan karakter itu apa dan apa aja di dalamnya bagaimana? Ya kan gini, saya itu kebetulan memang ya aktif di MKKS, saya sebagai sekretaris kalau di Jawa Timur. Kalau Sidoarjo ketua, saya itu kan kalau ada waktu longgar mesti saya itu jalan-jalan. Ya biar jalan-jalannya itu tidak ada beban, saya akan ngomong teman-teman belakrak, healing. Ya tapi tetap belakraknya berkualitas lah. Saya sudah mendatangi beberapa sekolah, beberapa MKKS kabupaten kota di Jawa Timur, bahkan ada yang pernah di luar Jawa. Itu tanda kutip hampir semuanya sama. Ketika saya tanya guru-gurunya, paham enggak kalau di sekolahan itu, di pendidikan kita itu yang dikembangkan pendidikan karakter? Paham, ngerti. Kepala sekolah ngerti, wakil ngerti. Tapi ketika pertanyaan ini saya naikkan dikit, berapa karakter yang dikembangkan oleh Kemendikbud Ristek yang sekarang ya? Nggak tahu. Baru ketika saya ngomong, googling aja berapa itu, baru mereka googling tahu. Itu enggak langsung. Artinya apa? Mereka belum tahu selama ini ya pokoknya pendidikan ini pendidikan karakter gitu aja. Setelah mereka tahu 18 Pak. Oh iya, 18 plus 1. Ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 6. Yang dianggap itu kan pendidikan apa ini? P5 itu. Profil pelajar Pancasila ya Pak. Pelajar Pancasila itu ya memang itu termasuk di dalamnya. Tapi yang lebih dulu sudah dikembangkan oleh Kemendikbud Ristek. Waktu keputusan itu masih Kemendiknas, waktu dia masih Kemendiknas. Itu enggak tahu. Kalau berapa jumlah nilai karakter atau atribut karakter yang dikembangkan saja belum tahu. Bagaimana menerapkannya? Nah, itu nomor satu. Yang kedua, ketika saya sudah ketemu, saya suruh googling ketemu, kemudian saya suruh bacakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya tanya, yang dimaksud atribut karakter tanggung jawab itu apa? Blank. Atribut karakter jujur misalnya, blank. Tahu mereka jujur, ngerti definisinya, definisi tidak tahu. Artinya mereka memang tidak fokus pada pendidikan karakter yang semacam itu. Kembali lagi, ini bukan hanya guru, tapi termasuk semuanya kepala sekolah. Kalau dibuat presentase ya Pak ya, sekitar berapa persen Pak? Kalau saya ngomong ya mungkin 95 terus. Kalau enggak boleh 100%. 100% Pak. Kalau enggak boleh 100% mungkin 95. Karena apa? Ya kalau saya mengumpamakan ya, kayak mungkin anak saya mau ke Surabaya. Saya bilang, kalau enggak lupa nanti Bapak belikan lontong balap Wonokromo ya. Kalau enggak salah. Kalau enggak lupa. Tapi lupa kan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Hanya kalau ngomong pesan sponsor aja. Sehingga semuanya itu tidak menjadi fokus yang utama pada dunia pendidikan kita. Contoh rapot, contoh penilaian rapot sekolah, contoh lagi yang kalau saya mengatakan itu bukan menjadi fokus utama. Saman kan kuliah di mana dulu? Winsa jurusan pendidikan bukan? Bukan ya. Yang di UNESA kalau sekarang ya dan lain-lain itu enggak ada mata kuliah pendidikan karakter itu enggak ada. Tidak ada Pak, dari zaman dulu juga tidak ada. Apalagi prodi pendidikan karakter juga enggak ada. Lalu mereka tahu dari mana?
guru-guru itu tahu dari mana untuk bisa mengajarkan pendidikan karakter. Berarti apa ini disebut dengan label formalitas saja, Pak? Itu lipstick kan berarti. Artinya apa? Dari semua jenjang, semua perlengkapan untuk pendidikan ini ya saya ngomong. Itu memang belum mempersiapkan untuk itu. Contoh di sekolah. Di sekolah contoh sederhana. Guru bahasa Inggris, ada SK-nya kan guru bahasa Inggris? Ada, Pak. Ada. Guru bahasa Indonesia ada SK, guru semuanya ada SK. Tapi guru pendidikan karakter tidak ada SK-nya. Artinya semuanya menganggap bahwa pendidikan karakter gak penting. Tapi ada juga yang bilang, Pak, mungkin bisa satu guru mengajar mengcover semua, melatih pendidikan karakternya anak-anak. Ada yang berpikiran seperti benar. itu. Kalau itu yang terjadi dan itu memang ketika saya tanya, hampir semuanya mengatakan tanggung jawab bersama, Pak. Hampir semua mengatakan begitu. Tetapi ketika jawabnya bisa, tapi tanggungnya dari yang nanggung. Ketika akhir siapa yang bertanggung tentang ini, tidak ada. Karena apa? Tidak jelas. Ibaratnya ya kalau saya itu di satu tempat itu ada tugas begini, saya jaga no Bu Uki, Bu Uki jaga no temannya, sana jaga no sini. Akhirnya semuanya tidak ada yang melakukan. Kan itu tadi Pak labelnya tanggung jawab bersama. Nah makanya itu kan menunjukkan bahwa keseriusan kita untuk pendidikan karakter yang semua orang sepakat. Dunia ini semua sepakat bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Bukan hanya untuk pribadi. Kata Thomas Likona ya. Jadi karakter itu bisa menjadi penentu nasib seseorang. Nah, penentu atau takdir seseorang bisa menjadi penentu atau takdir sebuah negara. Artinya kan itu sangat-sangat penting. Fondasi penting, Pak. Sangat-sangat penting. Bahkan saking pentingnya, mohon maaf, Nabi itu diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ndak penting, kalau ndak susah, ndak pakai utusan Nabi. Itu begitu pentingnya kan. Kalau kita ngomong agak jauh itu, kalau secara global Nabi itu nomor 1 diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Ada juga Nabi itu untuk apa? Ada Nabi itu rahmatan lil alamin melalui agama, rahmatan lil alamin. Artinya kita baru bisa berperilaku rahmatan lil alamin manakala karakter kita, akhlak kita sesuai dengan gitu. Ini kan begitu pentingnya, begitu pentingnya. Makanya ketika saya di pelatihan-pelatihan selalu saya katakan, coba sekarang bayangkan kita semuanya berada dalam sebuah grup besar. Kemudian kita membayangkan bahwa ada teman kita yang karakternya tidak baik. Senang tidak kita? Ya tidak, Pak. Tidak senang. Artinya berarti kita juga harus memikirkan orang lain. Kalau kita berkarakter tidak baik, orang lain pasti tidak senang dengan kita. Itu begitu pentingnya karakter dalam kehidupan kita. Sampai segitunya ya Pak Kes menyoroti pendidikan karakter ini ya Pak ya, di SMK khususnya. Ya. Nah, bukannya SMK ini kan fokus kepada keterampilan Pak. Nah, kenapa Pak? Kalau lebih fokus kesannya nggak fokus sekali itu yang sekarang terjadi. Pendidikan karakter. Jadi sekarang tuh kalau kita lihat di media sosial, lihat dimanapun tentang SMK, pasti orang berbicara tentang keterampilan. Itu bahkan kalau ngomong pembiayaan, fokus pembiayaan terbesar memang untuk urusan itu. Salah? Enggak salah. Tapi menurut saya kurang efikasi, kurang manjur. Kenapa? Semua industri yang pernah datang ke tempat ini untuk rekrutmen karyawan juga saya tanyakan di tempat-tempat lain, di sekolah teman-teman yang juga ada rekrutmen karyawan. Syarat A sampai Z katakan itu hampir semuanya tentang karakter. Berarti yang lebih utama karakter dulu ya Pak ya. Jelas itu yang terpenting, keterampilan itu kecil.
kecil. Anak-anak itu ketika lulus sekolah masuk di industri. Itu katakan tidak bisa A gitu. 1 bulan di sana sudah pintar. Tapi kalau karakter susah merubah karakternya anak-anak. Merubah karakter seseorang sangat susah. Makanya itu penting sekali untuk dibiasakan mulai anak-anak, mulai mereka masih sekolah. Tetapi bukan berarti kita mengesampingkan urusan keterampilan. Nah, urusan keterampilan ini kan masih butuh banyak bahasan. Anak-anak itu katakanlah masuk program studi jurusan A, belum tentu dia punya bakat minat A. Tapi kalau karakter yang sama, kita punya potensi yang sama untuk karakter ini. Tapi untuk keterampilan, untuk intelektual tidak sama. Nah, itu nanti akan ada porsi-porsi tertentu untuk meningkatkan keterampilannya anak-anak. Berarti kalau keterampilan ini masih bisa ya Pak ya disusulkan atau dilatihkan nanti. Iya. Tapi kalau karakter sudah. Nah, itu butuh waktu yang lama untuk membiasakan seseorang berperilaku atau berkarakter baik ini. Nah, mohon maaf nih Pak ya, jika dikaitkan dengan yang dibutuhkan oleh lulusan SMK Pak, apakah pendidikan karakter ini begitu penting? Amat sangat penting. Di perusahaan? Amat sangat penting. Saya 26 tahun jadi kepala sekolah, belum pernah saya dapat komplain dari industri. Guys, lulusanmu urusan keterampilan bermasalah, saya tidak pernah. Tapi kalau karakter Pak? Tapi kalau kes lulusanmu lu bolosan. Nah, kes lulusanmu lu gak disiplin dan lain-lain urusan karakter. Sering. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi apa ya? Ya memang pertama dan utama kalau ngomong. Berarti ini big problem ya Pak sebenarnya. Benar, makanya kenapa saya pakai judul yang semacam itu. Bener, ini big problem. Kalau ini dibiarkan terus, orang pinter banyak di Indonesia, orang terampil banyak. Pinternya akhirnya digawe korupsi. Itu kan karakter. Karakter jujur. Karakter itu enggak tanggung jawab, karakter itu. Akhirnya pinternya hanya untuk kepentingan pribadi, lupa dengan bangsa dan negara. Ini karakter. Makanya saya tetap di SMK YPM 8 itu kan karakter itu tetap yang utama itu kan karakter ketuhanan ya. Spiritual itu ya, iman dan cinta pada Tuhan itu yang utama. Yang kedua karakter kebangsaan ini penting, sangat-sangat penting. Tidak bisa dianggap sepele kemudian sambil lalu kok anak-anak kan dewasa sendiri, tidak bisa. Ini harus kita tanamkan. Kalau toh mereka di sekolah mungkin masih belum bisa melakukan hal yang semacam itu, proses ini semuanya. Karena pendidikan karakter itulah yang disebut long life education. Itulah yang disebut bahwa belajar seumur hidup tentang apa? Tentang diri, tentang kehidupan. Itulah karakter. Dan juga bukan tanggung jawab lembaga pendidikan saja ya. Tetapi yang punya strategi, yang punya metode itu adalah lembaga pendidikan. Dan kalau kita hanya pasrah saja kepada yang di luar lembaga pendidikan, terus kalau ada salah model pendidikannya, yang susah kan ya kita juga. Iya. Nah, sebagai kepala SMK ya Pak ya, khususnya SMK YPM 8 nih Pak, apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Kes khususnya untuk pendidikan karakter ini? Nah, ini asik kan. Saya mulai tahun berapa itu, mulai tahun 2010 saya itu udah bikin lagu ya. Pikiran saya kan sederhana. Kalau orang itu baca itu biasanya rada malas, biasanya kan gitu. Nah, yang paling enak itu apa? Dan tidak hanya untuk siswa, tapi bisa untuk orang tua dan masyarakat. Itu kan lagu. Orang dengarkan lagu itu kan mayoritas, meskipun tidak semuanya, senang. Maka tahun 2010 saya itu udah bikin lagu-lagu untuk pendidikan karakter. Album religi ya. Album religi. Kemudian tahun 2012 atau 2013 juga bikin album lagi. Ada ya Pak ya karakter. Di YouTube-nya Pak Kes ada. nih, Pak. Nanti kalau itu di YouTube cari DR besar KIS. Biar itu nanti ada album religi, kemudian ada album moralisme. Itu sebetulnya tujuan utama saya adalah untuk pendidikan karakter.
Dari tahun 2010. Ini berbagai kajian yang sudah saya karakter. lakukan. Gimana caranya? Kalau saya dengan hanya menyampaikan saja juga ada keterbatasan. Tapi kalau dengan lagu-lagu cepat nyebarnya kan, Iya. anak-anak juga cepat nyebarnya dan lain sebagainya. Di dalam lirik lagu ini itu memang pesan moral, pesan karakter yang, nah tidak cukup itu. Bahkan yang untuk pendidikan karakter dengan lagu yang album moralis itu pernah dapat juara dari Jakarta. Selamat Pak. Model apa ya, pendidikan model pembelajaran inovatif itu pernah dapat hadiah. Luar biasa ini. Ini saya tidak mandek, saya tetap terus berjalan, terus melakukan kajian, termasuk akhirnya tahu ternyata di perguruan tinggi memang pendidikan karakter bukan menjadi utama. Yang mulai bawah sampai atas itu pendidikan karakter itu hanya sebatas retorika. Kalau saya boleh mengatakan begitu. Akhirnya ya saya kan juga koreksi ke dalam. Makanya mulai tahun berapa sudah saya sampaikan, kita mengembangkan pendidikan karakter tidak lagi 18+1 ya, tapi sudah 35. Itu dari hasil kajian saya yang di buku pendidikan karakter saya itu. Nah dari situ saya juga tahu pergerakan teman-teman, tahu perkembangan teman-teman. Akhirnya mulai 2 tahun lalu sudah mulai dibagi-bagi. Ini tanggung jawab ini, guru ini tanggung jawab ini, kan milih dewe-dewe ya, sesuai. Nanti kalau sudah menguasai nanti akan dilukir, nanti ini tanggung jawab ini. Jadi di SMK YPM 8 ini setiap satu guru memegang satu karakter. Iya. Nah, secara apa ya, kelompok, secara semuanya, tim kerja besar semua memang bertanggung jawab untuk semuanya, tetapi dikasih fokus satu guru fokus. Nah itu, dan yang terakhir kan ya, karena pendidikan karakter itu bukan untuk siswa saja, untuk saya, untuk sampean, untuk guru-guru. Kita semua tidak ada hentinya kalau ngomong pendidikan karakter, tidak ada hentinya. Karena tidak ada sekolahnya, Pak. Betul, dan di samping itu karakter kan terus berkembang, terus berubah. Karakter ini juga dipengaruhi oleh perilaku sekitar. Makanya sama-sama belajar judulnya. Saya belajar, Bu Uki belajar, teman-teman yang lain belajar, anak-anak belajar. Itu makanya tempo hari terakhir kan saya minta untuk masing-masing guru tanggung jawab satu karakter dan bikin materi ajarnya. Biar semuanya punya tanggung jawab. Kalau nanti butuh dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama, tanya pada guru-guru agama. Oh, jadi tidak hanya fokus satu karakter saja sudah, tapi harus ada materi ajarnya, penerapannya semuanya ada ya Pak ya? Iya, dari situ guru-guru belajar. Berarti kalau gitu benar-benar bertanggung jawab. Iya, guru belajar. Salah satu diantaranya profil pelajar Pancasila, Pak. Pelajar, pembelajar sepanjang hayat. Nah, artinya itu bukan hanya siswa, guru, kepala sekolah, siapapun di lingkungan pendidikan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau Pak Kis tadi bilang katanya di SMK YPM 8 Sidoarjo setiap satu guru fokus satu pendidikan karakter. Tidak hanya itu juga gurunya juga harus membuat materi ajarnya, strateginya dan lain sebagainya lah Pak. Lalu apakah ada kendalanya Pak? Kalau memang ada bisa minta tolong disebut. Ya kalau ngomong kendala banyak. Tapi saya itu berpikir bahwa kendala itu adalah awal kita berhasil. Kendala. Karena dengan kalau orang sudah bertanggung jawab ya, ketika ada kendala mereka mesti cari solusinya. Makanya kalau saya ngomong ke teman-teman kan yang ada di mindset kita cuma satu aja, what can I do? Ketika saya mengalami kesulitan ini, what can I do? Sehingga teman-teman saling diskusi, saling tukar pikiran. Oh itu nilainya luar biasa itu. Katakan ini belum banyak mengimbas kepada siswa, tapi teman-teman sudah belajar banyak, teman-teman sudah berubah banyak. Nah ini yang memang saya pancing dengan tulisan saya kemarin itu. Biar kalau ada yang tanggap, ada yang tanya, lo bagaimana? Nah kalau mau mencontoh di SMK YPM 8 ini, apakah YPM 8 berhasil? Jangan ngomong berhasil dan tidak berhasil. Lakukan dulu. Karena pendidikan karakter itu bisa diukur nanti. Waktunya tidak terbatas, tidak instan langsung. Betul, lain dengan belajar matematika. Nah itu yang kami lakukan. Nah
tentu sekolah juga butuh yang namanya model ya. Yang namanya model, yang namanya strategi, tapi bukan strategi pembelajaran loh ya. Kalau ngomong nanti strategi pembelajaran saya dimarahi oleh pakar-pakar strategi pembelajaran ya. Ngomong model pendidikan karakter di SMK IPM, strategi pendidikan karakter di SMK IPM 8 ini strateginya saya balik. Bagaimana kalau Pak di yang umum, yang di ya Kemendikbud itu kan pendidikan berbasis karakter. Kalau pakai kata berbasis itu kan dasarnya, basicnya, sehingga penguatan pendidikannya di mana? Ya kalau dia guru matematika, ya kuatnya di matematikanya. Kalau dia guru bahasa Inggris, pembelajaran penguatan belajarnya di bahasa Inggris. Begitu yang lain. Tapi di sini saya rubah pendidikan karakter berbasis program bidang studi, mata pelajaran atau bidang studi. Jadi Buki guru bahasa Inggris, ya bahasa Inggris itu adalah sarana atau medianya. Tapi mereka intinya belajar karakter. Ini memang kalau menurut saya modelnya strategi-strategi baru. Nah, enaknya apa? Ini enaknya ya. Kalau Bu Uki ngajar bahasa Inggris, Bu Uki punya tuntutan kurikulum. Iya kan? Iya, Pak. Sehingga harus dapatnya standar. Iya. 75, 75 misalnya. KKM-nya ya 75. Terus anak-anak yang di atas 75 katakan sekian anak. Yang lain bikin ngenes kan? Pastinya iya, Pak. Tanggung jawab bikin ngenes. Berbeda kalau pendidikan karakter berbasis pendidikan karakter berbasis mata pelajaran atau bidang studi beda. Meskipun anak itu memang belum bener-bener nggak bisa, contoh misalnya mengerjakan PR. Anak itu memang nggak bisa. Memang dia tidak passionnya situ, tidak bisa, tapi dia mengerjakan PR. Itu kan tanggung jawab dapat. Iya, tanggung jawab, disiplin juga dapat, Pak. Iya. Kemudian ada anak yang tidak mengerjakan karena malamnya lihat bola misalnya. Datang, Bu, mohon maaf Bu, saya tadi malam lihat bola Bu, saya tidak sempat mengerjakan. Pendidikan karakter masuk jujur. Sehingga guru tidak ada guru marah itu, karena yang dinilai guru di samping ya tetap bertanggung jawab di bidang studinya ya, tapi ada nilai-nilai lain yang harus diperhatikan guru: kerjasama, tanggung jawab, disiplin, jujur. Ada yang sudah gedung mengerjakan tidak bisa, kerja keras dan lain-lain. Artinya tidak ada sia-sia. Guru mengajar kepada siswa kalau kita berpegang pada pendidikan karakter berbasis mata pelajaran. Tapi kalau pendidikan berbasis karakter, nanti saya kepala sekolah kan tak marahi Bu. Ya apa sing muridnya kan sing isok ini. Diajar ndak bisa, ndak diajar ndak bisa, kan mending ndak diajar, gak ngeluarkan gaji. Iya betul. Iya kan? Iya, tapi Pak, kalau kita pendidikan karakter berbasis mata pelajaran, tetap guru itu nilainya luar biasa. Dan itu kalau menurut saya guru mendidik itu. Nah kalau cuma ngajari bahasa Inggris les-lesan wake Bu. Iya kan? Iya. Banyak sekali Pak. Matematika les-lesan wake. Kalau sekedar keterampilan ndak usah sekolah 3 tahun, BLK itu 4 bulan gini sudah. Tapi justru yang sulit di pendidikan itu yang mendidik itu. Mendidik dalam konteks apa? Karakternya anak-anak itu. Perkara sekarang masih gini-gini itu proses. Itu yang pertama, strategi. Jadi di SMK IPM 8 saya balik pendidikan karakter berbasis mata pelajaran atau program bidang studi itu. Sehingga guru apapun ngajar utamanya karakter. Dan itu nanti asik bener. Anak kita yang mungkin semula kita anggap gaplek gitu ya, yang kita anggap ternyata anak itu disiplinnya dapat, jujurnya dapat. Yang jelek mungkin hanya intelektualnya aja. Karena mereka memang intelektualnya itu beda. Ternyata dia pemain bola yang luar biasa. Kita akan mampu menghargai anak-anak kita.
Ya itulah namanya memanusiakan manusia. Gak semuanya harus pinter matematika, gak semuanya harus pinter bahasa Indonesia, gak semuanya harus pinter CNC. Gak. Kenyataan di lapangan kebutuhan CNC cuma sedikit, kebutuhan mekanik mobil ya sedikit, tapi kebutuhan bagaimana orang berkarakter itu yang utama. Baik mereka itu nantinya bekerja ikut orang atau jadi karyawan, atau bekerja ikut dirinya sendiri, atau berwirausaha, karakter menjadi yang utama. Menjadi yang utama. Nah, sebentar, saya teruskan, itu satu ya. Yang kedua yang saya pakai adalah modelnya, model belajar praktek hidup beragama. Itu modelnya. Sehingga pendidikan karakter tidak harus di sekolah aja. Makanya saya sering cerita ke teman-teman guru, kalau begitu masuk menyapa anak-anak, habis breaker ya, ada breaking, kemudian anak disapa, ditanya, siapa tadi yang berangkat ada pakai helm? Nah, saya. Nah, ini kan diajarkan untuk disiplin, diajarkan untuk jujur juga disiplin. Ada yang enggak pakai, ada. Salah enggak ketika kamu pakai motor di jalan raya? Enggak salah. Ya sudah, kalau saya salah ya minta ampun. Berarti dengan bahasa basi, tapi kita tetap memasukkan pendidikan karakter ya. Betul, sebetulnya bukan bahasa basi, itulah praktek hidup beragama. Kalau dia sudah merasakan salah, perkara dia belum bisa benar, itu urusan lain ya. Ketika mereka sudah merasa dirinya salah, ya kita bimbing jaluk sepuro. Kira-kira awakmu mang ngrugekno wong enggak? Nyalip orang sih enggak? Iya. Kalau kamu disalip orang model gitu mangkel berarti orang juga mangkel. Kamu minta maaf, dongakno wong sing iku mang api. Berarti bukan jadi guru yang seperti zaman dulu ya Pak, yang otoriter, marah saja. Zaman guru zaman dulu marah-marah itu urusan karakter ya. Betul. Kalau ada anak tidak sopan, itu yang marah-marah itu. Kalau guru zaman dulu urusan pelajaran ya. Kalau mohon maaf, menurut saya gak patah ngereken dulu pelajaran. Saya tuh ingat ketika SD itu datang cuma sepak bola, kemudian karena sepak bola geger ya itu dimarahi, gegernya itu gelut sama teman itu. Tapi tidak pernah ditanyai mata pelajaran. Itu gitu ya Pak ya. Nah itu praktek hidup beragama. Belajar praktek hidup beragama artinya apa? Bukan sekedar belajar ilmu agama, tapi kalau saya begini oleh enggak menurut agama saya? Oh gak oleh. Nek durung iso nglakoni ya njaluk sepuro nang Gusti Allah. Oleh enggak menurut negara kuwi? Oh ndak boleh, dan lain-lain. Sehingga kehidupan hari-hari yang membahas tentang itu. Jadi dua, kalau ngomong model saya terapkan di sini model belajar praktek hidup beragama. Bagaimana saya sebagai warga negara menurut agama, apa yang harus saya lakukan di jalan bagaimana, di sekolah bagaimana, di tempat kerja bagaimana, di organisasi bagaimana. Sekali lagi, perkara belum bisa menerapkan itu proses. Tetapi anak-anak memahami. Karena pendidikan karakter itu di samping belajar seumur hidup, juga hasil dari pendidikan karakter yang utama itu adalah learning how to learn. Belajar bagaimana dia belajar. Nek aku ketemu gini ya opo, nek menghadapi kesulitan gini gimana, kalau ada tantangan gini gimana dan lain sebagainya. Itu inti dari pendidikan karakter sebetulnya. Nah ini kami coba di SMK YPM 8. Nah, kalau sudah dicoba di SMK YPM 8 Pak, terus hasilnya bagaimana? Nah nanti kita evaluasi bersama, kurang ditambahi kan gitu kan, yang mungkin tidak efektif dirubah dan lain sebagainya. Karena ngajar tahun 80, 90, 2000 dan seterusnya beda. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang terus berkembang, berkembang di luarnya, berkembang lingkungan masyarakatnya, berkembang tantangannya, berkembang semuanya berkembang. Terus sekarang generasi Gen Z ya Pak ya. Nah makanya kalau gitu kan tetap teman-teman guru juga harus berpikir, oh saya pakai gini kok belum in dan lain sebagainya. Tetapi ingat sudah kita lakukan, itu yang terpenting.
Ya minimal loh, minimal. Nggih. Guru akan tahu berapa karakter yang dikembangkan di PM 8. 35. Kamu tanggung jawab apa ini? Apa ini? Bisa. Nah, ini kalau terus saja disemangati, terus dilakukan perbaikan, insya Allah suatu saatnya akan ketemu model yang memang benar-benar pas bagaimana pendidikan karakter yang bisa diterapkan di SMK. Dan ini kemarin yang tulisan saya itu saya share ketika saya ke Polinema, saya share di teman-teman industri. Luar biasa tanggapannya. Dan sebelum saya share, industri yang sambutan di Polinema kemarin mengatakan bahwa permasalahan utama anak SMK karakter. Itu dari UTI, United Tractor Indonesia, mengatakan begitu. Lu kan pas kan berarti yang di industri sambatannya gitu. Memang sejak dulu kalau ada sambatan gitu. Dan ini sayangnya sekali lagi menjadi hanya titipan kalau ndak lupa. Betul. Iya. Nah, dengan SK itu nanti insya Allah mereka akan tanggung jawab. Insya Allah para guru juga akan menemukan kendala dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa juga ditiru oleh sekolah-sekolah lain, Pak, kalau seperti harapan kami begitu. Makanya saya itu kan tetap kita share ke grup. Ya ada yang negatif itu ya. Nah, Pak Kesi suka pamer, aku gak ngereken. Diarani pamer, diarani saya enggak ngereken. Yang ya, saya pamer. Berbagi. Ya tidak pamer, Pak, kan ada wujud real nyatanya. Nah, namanya orang kan ada aja yang gitu. Tapi saya enggak ngereken. Yang penting fokus saya bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa terus lebih baik. Dan kalau yang di tempat ini dianggap baik, silakan ditiru. Wong hidup itu kan nyontoh kan? Iya. Loh, iya kita pakai baju aja nyontoh kok caranya makan aja nyontoh. Kita juga nyontoh perilakunya Rasulullah juga iya. loh, Pak. Hidup itu memang contoh, makanya di SMK terkenal ATM kan ya. Amati, tiru, modifikasi. Tidak usah diperintah, mesti ketika kita niru akan modifikasi. Karena apa? Sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Nggak mungkin semua bisa sama. Nah, kalau gitu Pak, terakhir Pak ini Pak, pertanyaan dari saya. Harapan Pak Kes apa Pak untuk kepala sekolah, guru tentang pendidikan karakter ini? Mungkin penerapannya nanti bagi sekolah-sekolah lain apa Pak? Nah, harapan secara pribadi ya saya itu ya, ayo bareng-bareng kita mengembalikan pendidikan itu seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Seperti ruhnya tujuan pendidikan nasional, seperti ruhnya apa di undang-undang dasar itu ya, bahwa pendidikan ini memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cerdas itu beda dengan pintar. Kalau ngomong cerdas itu kaitannya tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Tidak hanya jasmani tapi rohani. Sehingga ayo bareng-bareng kita tetap fokus pada pendidikan karakter. Basicnya, kalau saya lagi basicnya mata pelajaran itu sebagai sarananya dan lain sebagainya. Tapi tetap kalau SMA apa penguatannya, kalau MA apa penguatannya, SMK apa penguatannya. Itu tetap penguatannya. Kalau di SMK ya keterampilan, tapi tetap pendidikan utamanya adalah pendidikan karakter. Ini butuh dipikiri oleh orang banyak, sehingga ketemu rumus, ketemu model yang pas bagaimana pendidikan karakter dilakukan di Indonesia. Karena katakan di Amerika ada, di mana-mana ada, belum tentu cocok modelnya orang sana dengan orang Indonesia, belum tentu cocok. Maka kita harus bikin sendiri. Model yang diberikan oleh Kemendikbudristek sudah ada. Tetapi sekali lagi itu belum banyak diaplikasikan, sehingga kalau tuh ada kekurangan belum nampak. Dicoba durung tahu. Bahkan ada yang tidak tahu juga. Nah makanya dicoba durung tahu kok ngomong kurang. Kenapa saya bisa mengatakan pendidikan karakter di SMK lipstick tanda tanya? Karena sudah nyoba, sudah melakukan lama.
ini kok gagal, ini kok masih belum berhasil dan lain sebagainya. Dan itulah asiknya sebetulnya kalau ngomong pendidikan, disitulah sebetulnya inti dari pendidikan itu ya pendidikan karakter. Kenapa? Kembali lagi, kita akan bisa kasih sayang dengan sesama, kita akan bisa menjaga keutuhan bangsa, kita akan bisa menjadi orang yang prestasi, kita akan bisa yang lain-lain manakala karakter kita benar. Iya, betul itu. Contoh sederhana aja. Bill Gates itu bukan orang paling ahli di bidang komputer, dia juga bukan orang paling kaya, tapi karena karakter, kerja kerasnya, semangatnya untuk berprestasi tinggi, orang sing pinter-pinter dikumpulno, sing duit-duit dikumpulno, dia minit, akhirnya dia yang menjadi orang kaya. Dan lain-lain banyak contoh-contoh yang berseliweran di medsos itu, contoh tukang ledeng yang menjadi bosnya Mercedes-Benz, kan tukang ledeng. Kenapa? Karena dia orang yang bertanggung jawab. Ketika dia membetulkan ledeng rusak, dia mengatakan, kalau nanti ada trouble lagi, telepon saya, akan saya betulkan, dan itu menjadi garansi dari saya. Hanya karena itu tanggung jawab. Sungguh itu. Dari satu karakter ya Pak, betul, bisa mengubah hidup kita. Jadi bosnya Mercedes-Benz. Silakan dipelajari itu yang namanya Colonel Sanders dengan KFC-nya dan lain-lain. Semuanya itu bermula dari karakter yang baik. Dan ini sepakat orang seluruh dunia. Cuma sepakat tok dorong diseriusi. Mudah-mudahan setelah ini kita semuanya lebih serius ke sana. Karena terkhusus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini, karakter yang paling. Tidak hanya diseriusi Pak, tapi juga diaplikasikan. Ya, itu namanya serius. Serius itu tidak hanya dipikir, tetapi dilakoni, dilakoni, dipikir, dikaji dan lain sebagainya. Itu, dan itu kunci berbangsa dan bernegara ini. Kalau ndak nanti rame-rame pinter, rame-rame menguasai ABCD, tapi rame-rame gerogoti negaranya sendiri. Ini yang tidak kita harapkan. Wah, keren sekali nih Pak. Terima kasih Pak Kes. Saya terima kasih juga Bugi atas pemahamannya tentang pendidikan karakter. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Sangat-sangat menginformasi. Nah, seperti apa tadi yang dibilang Pak Kes, bahwa pendidikan karakter ini sangatlah penting sekali. Marilah kita sekarang semuanya berbenah. Berbenah untuk apa? Berbenah untuk fokus pada penerapan pendidikan karakter ini, supaya tidak hanya jadi omongan belaka ya Pak ya, atau lipstick kalau katanya Pak Kes. Kalau kata saya omongan belaka lah, atau hanya isu saja. Tapi ayo kita berbenah. Kenapa? Karena satu karakter baik bisa mengubah kehidupan kita nanti yang kelak untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu nih Pak Kes. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara podcast Dr. Kes kali ini. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kes.